Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang notasi algoritma. Apa itu notasi algoritma? Notasi algoritma adalah hal dasar yang mesti diketahui oleh setiap orang yang membangun suatu program. Karena dalam notasi algoritma terdapat kerangka-kerangka suatu program yang akan dibangun. Ya, dalam menuliskan algoritma ada 3 cara. Kita bisa menggunakan flowchart, struktur, dan deskriptif. Oke, yang awal hendaknya kita mencoba menampilkan algoritma kita itu ya dalam bentuk deskriptif, di mana dalam kalimat deskriptif, notasi algoritma akan menggunakan kalimat deskriptif, disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, namanya aja isinya pendek. Ini disarankan algoritma dengan kalimat yang pendek dan seperti itu. Oke. Urutannya ketika kita menuliskan dalam notasi deskriptif, ya ada bagian judul, ada deklarasi, ada deskripsinya sendiri. Oke, supaya lebih jelas, kita akan membuat contoh sebuah algoritma. Kita akan menuliskan dalam notasi deskriptif. Algoritma ini yaitu algoritma untuk mendeteksi bilangan prima. Ketika kita memasukkan sebuah angka tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Intinya kan seperti itu. Oke. Jadi yang harus kita ketahui, ya kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Ya, kita harus cari tahu dulu bilangan prima itu adalah sebuah bilangan yang lebih besar dari 1, bilangan asli lebih besar dari 1, bukan pecahan ya, bilangan bulat positif, dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Kuncinya adalah hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Karena semua bilangan pasti bisa dibagi 1 dan nilainya sendiri. Semua bilangan. Tidak ada bilangan yang tidak bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Tapi khusus prima adalah hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Sehingga kenapa 2 itu masuk bilangan prima, ya 2 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Beda dengan 1. Kalau 1 dianggap bilangan prima, nggak ada bilangan prima yang lain karena semua bilangan bisa dibagi dengan 1. Intinya kan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu bilangan prima itu seperti apa. Itu kuncinya. Setelah kita mengetahui langkah-langkahnya adalah seperti apa? Ya, kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan. Oke, kalau kita belum tahu misalnya apa saja kebutuhannya, kita bisa mencoba menggunakan langkahnya. Kita susun langkahnya dulu. Ya, langkah yang disusun harus jelas, simple, dan mudah dipahami. Contoh, pertama, tuliskan angka sembarang. Karena kita kan mau mendeteksi sebuah angka itu prima atau bukan. Oke, sehingga perintahnya ya kita tuliskan angka sembarang, angka berapa yang mau kita deteksi. Langkah berikutnya, cek apakah angka tersebut lebih besar dari 1. Kenapa? Karena bilangan prima paling kecil adalah 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga 1 bukan bilangan prima, 0 bukan bilangan prima, negatif bukan bilangan prima. Sehingga kita harus bisa memastikan angka tersebut lebih besar dari 1 atau tidak. Jika iya, dia lebih besar dari 1, ada kemungkinan dia bilangan prima. Maka
lanjut ke langkah 3. Jika tidak, berarti dia bukan bilangan prima. Langsung kita putusin aja ke langkah 10. Angka 10 adalah angka tersebut bukan bilangan prima. Oke. Langkah 3 apa? Cek apakah angka tersebut sama dengan 2. Nah, kenapa di sini kita cek angka tersebut itu 2 atau bukan? Ya itu tadi. Kalau yang dituliskan angka 2 itu artinya kan dia bilangan prima. Nah, bilangan prima yang termasuk bilangan genap itu hanya angka 2. Selain angka 2 ya itu semuanya bilangan negatif, sehingga kita harus pisahkan dulu angka 2 ini. Jadi cek apakah angka 2, angka yang kita pilih tadi adalah angka 2. Jika iya, maka ke langkah 9 langsung kita jawab bilangan prima. Jika bukan, nah kita lanjut ke angka 4. Angka 4 ini ngapain? Kita memastikan dia bukan bilangan genap. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima yang genap selain angka 2. Jadi kita cek apakah angka tersebut bilangan genap. Jika iya, ke langkah 10, yaitu kita putuskan dia bukan bilangan prima. Jika tidak, lanjut ke langkah 5. Oke. Langkah 5, nah, kita perlu sebuah variabel untuk membagi dengan angka yang kita ambil tadi. Yaitu, anggap kita sebut namanya adalah pembagi, maka kita set pembagi sama dengan 3. Kenapa kita kasih nilai 3? Apakah 3 ini karena dari Mbah Dukun atau apa? Ya tidak. Karena apa? Ingat sekali lagi, bilangan prima itu tidak ada yang positif, tidak ada yang genap. Bilangan prima itu tidak ada yang genap selain angka 2, yang lainnya adalah negatif. Dan tidak ada bilangan negatif yang bisa dibagi dengan bilangan genap. Negatif, ganjil. Maksudnya ganjil. Jadi tidak ada bilangan prima itu yang genap. Semua bilangan prima itu ganjil. Dan tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi dengan bilangan genap. Jadi bilangan ganjil itu habisnya ya dibagi dengan bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil terkecil untuk ngecek prima atau bukan ya mau tidak mau angka 3. Kenapa? Kalau kita cek dengan angka 1, semua bilangan pasti habis dia dibagi dengan angka 1. Sehingga sia-sia kalau kita bagi dia dengan angka 1. Makanya kita set 3, karena ini bilangan ganjil. Dan semua bilangan prima kecuali 2 adalah ganjil. Oke. Langkah 6 berikutnya adalah bagi angka yang kita tuliskan tadi dengan pembagi. Nah, kita cek apakah sisanya sama dengan 0. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau dia dibagi dengan pembagi itu sisanya 0, nah itu kita bisa putuskan dia nanti prima atau bukan. Makanya kalau sisa 0, dia ke langkah 8. Jika tidak, lanjut ke langkah 7. Kita bagi dengan bilangan ganjil berikutnya, yaitu pembagi kita tambah 2. Yang awalnya 3, ditambah 2 jadi 5. Kemudian balik lagi ke angka 6. Nah, di sini akan terjadi looping. Sampai apa? Sampai ketika dibagi sisanya sama dengan 0. Ketika sisanya 0, nah kita melakukan langkah ke-8. Kita cek apakah angka tersebut sama dengan pembagi. Artinya apa? Kalau angka tersebut sama dengan pembagi, berarti kan tidak ada angka lain yang bisa membagi dia selain dirinya sendiri. Lah itu pasti prima. Tapi kalau dia tidak sama dengan pembagi, pasti bukan bilangan prima. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan langkah ini dengan jelas. Intinya kan seperti itu. Kita tuliskan notasi ini dengan jelas sehingga kita bisa mendeteksi sebuah angka itu prima atau bukan. Intinya seperti itu. Itu ketika kita menuliskan algoritma dengan notasi deskriptif, sehingga ya kalimatnya juga harus kalimat yang mudah dipahami. Oke, next. Berikutnya adalah flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan tanda panah. Nah, itu flowchart. Tujuannya dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar.
Nah, ini salah satu cara untuk menuliskan algoritma selain deskriptif adalah flowchart. Berikut adalah simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Oke, nah, nanti dipelajari sendiri ini apa simbol-simbolnya dan kegunaannya. Oke, contoh sebuah flowchart. Nah, misalnya kita mau menghitung luas persegi panjang, Pak, kok tidak bilangan prima sekalian dibuatkan flowchart-nya? Apakah tidak bisa? Bisa. Nah, itu nanti dijadikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kenapa? Nah, ini kita contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Oke. Apa yang dilakukan sama dengan deskriptif tadi? Nah, kita deklarasikan variabel yang mungkin kita gunakan. Nah, karena di sini luas itu ya ada luas, ada panjang, ada lebar. Kita menggunakan real karena bisa mengadopsi angka koma misalnya seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan tahapan berikutnya? Ya kita memasukkan salah satu info panjang atau lebar. Nah, kalau kita mulai panjang ya nggak masalah. Jadi ada output dulu ini untuk memberitahu user harus melakukan apa? Yaitu masukkan panjang. Nah, akhirnya diterima input panjang. Ya, user memasukkan angka di sini, terus setelah itu ada perintah lagi masukkan lebarnya berapa, nah, input lebar. Nah, luas tidak boleh dimasukkan tapi dihitung karena luas adalah panjang kali lebar. Terus ditampilkan luas persegi panjang. Ya, ini hasilnya kan sudah disimpan di variabel luas. Ya, itu contoh dari flowchart. Ini contoh berikutnya. Nah, kita menentukan sebuah angka itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kita definisikan bilangan itu kita menggunakan tipe data integer. Kenapa integer? Karena bilangan bulat. Terus masukkan bilangan yang mau kita deteksi. Nah, di sini user memasukkan angka. Nah, terus bilangan yang dimasukkan tadi di mode 2. Kenapa? Nah, kalau kita mau tahu bilangan itu genap atau ganjil, cirinya adalah kalau bilangan genap ketika dimodulo dengan 2, dimodulus dengan 2, sisanya 0, hasilnya 0. Jadi modulo itu kan mendapatkan sisa hasil bagi. Perintah modulo itu untuk mendapatkan sisa hasil bagi. Jadi bilangan berapapun ketika dimodulo dengan 2 hasilnya 0, nah, itu berarti dia bilangan genap. Kalau salah pasti bilangan ganjil. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini flowchart ketika mau menghitung mundur dan ditampilkan hitungannya, counter nanti outputnya seperti apa saja. Ya, ini kan masukkan angka sembarang, apakah dia lebih besar 0? Kalau iya, dituliskan. Masukkan, misalnya ketika kita memasukkan angka 5, lebih besar dari 0, ya ditulis. Setelah itu dikurangi 1, berarti 4. 4. Karena masih lebih besar dari 0, ke sini, ke looping, berarti ditampilkan 4. Tadi 5, 4, terus 3, 2, 1. Setelah 1 tampil, dikurangi 1 kan 0. Apakah lebih besar dari 0? Tidak, false, n. Berarti kan selesai. Oke, itu ketika kita menuliskan algoritma menggunakan flowchart. Berikutnya pseudocode. Oke, pseudocode itu merupakan deskripsi tingkat tinggi, informal, dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konversi struktur atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Jadi yang membaca pseudocode ini pasti manusia. Oke. Jadi mirip seperti tadi, pseudocode juga merupakan kode yang mirip dengan pemrograman. Sebenarnya dia mendekati bahasa pemrograman. Pseudocode merupakan gabungan dari kata pseudo yang artinya imitasi atau menyerupai atau mirip, dan code berarti kode bahasa dari pemrograman. Pseudocode tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya dan bahasa yang digunakan berbasis pada bahasa pemrograman seperti Python, Pascal, C++, dan tidak punya aturan baku. Kalau bahasa pemrograman itu ada sintaknya. Oke. Fungsi dan tujuan pseudocode ya mempermudah penggunaan dalam memahami dan memperjelas penyelesaian masalah, sebagai alat dokumentasi, membantu penggunaan mudah karena tidak bergantung pada suatu sistem tertentu, dan juga aspek dari pseudocode termasuk ringkas, merupakan
prinsip utama dari algoritma. Jadi prinsipnya adalah ringkas. Intinya seperti itu. Ketika kita menuliskan algoritma, itu yang perlu diperhatikan. Ini adalah ciri-ciri pseudocode. Struktur dari pseudocode sama seperti tadi, ada judul, ada deskripsi, ada implementasi. Contoh-contoh algoritma pseudocode. Jadi pseudocode itu merupakan sebuah tanda, ya, notasi juga. Oke. Contoh. Misalnya flowchart yang kita buat tadi, itu untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Tahapannya sama. Di sini dia melakukan deklarasi, deklarasi integer bilangan. Nah, sama. Terus di sini kan ada output masukkan bilangan, dia memerintahkan untuk memasukkan bilangan. Langkah berikutnya setelah ada perintah memasukkan bilangan, dia input. Jika, nah di sini kan terjadi percabangan, statement if bilangan mod 2, nah maksudnya mod 2 itu sama dengan 0, nah itu kan seperti itu. Pak, maksudnya apa ini? Bilangan mod 2, ya itu kalau tidak diapa-apakan artinya hasilnya itu 0, maka outputnya bilangan genap, else ganjil. Nah itu contoh penggunaan pseudocode. Bedanya dengan flowchart, kalau pseudocode bahasa tinggi yang digunakan menyerupai program, sedangkan flowchart simbol yang digunakan berbentuk gambar. Pseudocode tidak ada standar khusus, flowchart ada standarnya, sehingga lambang-lambangnya itu sesuai standar. Pseudocode mudah dibaca, flowchart mudah difahami. Kalau membaca flowchart itu ya harus paham. Pseudocode harus mudah dibaca. Dapat langsung dibuat program karena mendekati bahasa pemrograman, tidak dapat langsung diprogram. Walaupun kalau kita menulis flowchart dengan benar, seperti contoh tadi, itu ketika kita ke bahasa pemrograman sebenarnya juga tidak terlalu sulit. Nah, kalau kita lihat flowchart, kalau kita bikin seperti ini kalau kita tulis dari bahasa pemrograman tidak akan sulit. Ya, kita tinggal belajar sintaknya. Contoh, di sini ada deklarasi, ya, tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Python, kita nggak perlu deklarasi, langsung output masukkan bilangan. Berarti tinggal cari sintaknya Python untuk menampilkan sesuatu, untuk menampilkan informasi. Informasinya adalah masukkan bilangan. Nah, Anda tinggal cari aja sintaknya Python untuk menampilkan info ini apa. Kalau Pascal, readlen, karena akan pindah baris ya read atau readlen. Kalau Python bisa jadi print, misalnya seperti itu, atau apa. Kita cek di bahasa pemrograman tersebut. Terus input ketika kita menggunakan Pascal misalnya, di situ ada read atau readlen. Nah, kalau kita menggunakan Python ya kita tinggal cari sintaknya Python apa. Oh, sintaknya input, Pak. Ya udah, input. Yang mau diinput apa kan kayak gitu kan? Variabelnya ditulis dulu. Bilangan sama dengan tipe datanya apa? Integer misalnya input. Nah, itu kan sintak dari Python. Setelah itu di sini ada percabangan. Oh, pasti if ini. If then. If kondisinya terpenuhi, then ini, else ini. Nah, ini kan sudah mendekati bahasa pemrograman juga ketika kita bisa menampilkan atau kita bisa membuat flowchart yang runtut seperti ini. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang notasi algoritma. Jadi bagaimana kita menuliskan algoritma, ada 3 cara. Bisa menggunakan deskriptif tadi, bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan pseudocode. Itu untuk tugas menulis notasi algoritma, tugasnya adalah Anda tuliskan ulang notasi algoritma dalam deskriptif tadi tentang mendeteksi sebuah angka itu termasuk bilangan prima atau bukan. Setelah itu tuliskan juga di dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.